warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nusa TV, kembali lagi bersama saya Sisilia Nabila Bariza yang biasa dipanggil Sisil, yang bakalan nemenin kalian di rumah untuk beberapa menit ke depan. Oke, gimana nih Sobat Nusa TV kabarnya? Masih puasa nggak nih? Tetap semangat terus ya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas meskipun di bulan suci Ramadan ini. Oke, sebelumnya selamat datang di podcast Jurnalistik Laskar Madrasah Satu Model Lubuk Linggau dalam edisi Ramadan Bersua Season 2 episode kedua. Oke, jadi di sini kita sudah kedatangan tamu spesial kita nih. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kita kedatangan tamu spesial dari mana? Yap, jadi di sebelah Sisil sudah ada Kak Hairul Abdan selaku ketua dari ekstrakurikuler Rohis Al-Jidia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Insya Allah baik. Insya Allah. Oke, alhamdulillah baik ya Kak. Gimana nih puasanya? Masih semangat nggak nih? Alhamdulillah masih dok. Oke, wah kita ketemu lagi nih Kak. Jadi Sobat Nusa TV, kebetulan Kak Hairul Abdan ini merupakan salah satu narasumber Sisil yang ada di podcast Zona Mansa edisi di Eagle Leader of Mansa Season 2. Oke, jadi uniknya lagi nih Kak ya, kita ketemu lagi nih di podcast Ramadan Bersua. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang Ramadan nih, apa aja sih Kak kira-kira kegiatan yang biasa Kakak lakuin di bulan suci Ramadan ini biasanya? Oke, terlepas dari kegiatan wajib seperti sholat fardu dan sholat sunnah, tarawih yang lainnya itu, kita kan pulangnya sedikit lebih cepat tuh, jam 12:30. Jadi sepulang sekolah, kakak itu bareng teman-teman yang lainnya pergi sholat berjamaah di Masjid As-Salam. Setelah sholat jamaah, itu kakak dan teman-teman lain seperti Kak Raihan, Kak Murtado itu berbagi-bagi pengalaman, sharing-sharing ilmu agama maupun sharing-sharing pengalaman yang lain yang bermanfaat bagi kita. Selain itu, kakak dan Kakak Raihan dan Kak Radu juga saling bertukar hafalan seperti setoran tadarus Al-Quran, setoran tahfiz, setoran tilawah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah, kakak dan teman-teman yang lain itu pulang ke rumah. Kemudian kakak sendiri itu gak langsung pulang, kakak itu keliling mencari takjil gitu. Setelah itu pulang ke rumah, mandi, membantu ibu menyiapkan untuk berbuka puasa, kemudian sholat berjamaah bareng ayah, ibu, dan keluarga. Setelah itu memasuki waktu Isya, kakak dan ayah kakak itu pergi ke Masjid Al-Ba'ari untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Gitu sih. Oke, Masya Allah, keren-keren banget. Dan para inceran ukti kayaknya circle kakak ini ya, Masya Allah, keren banget. Oke, dan Kakak Abdan ini merupakan ketua dari ekstrakurikuler Rohis Al-Jidia ya Kak ya. Tentunya pasti memiliki kegiatan khusus kan di bulan Ramadan ini. Boleh nggak tuh disebutin? Jadi untuk kegiatan yang khusus sebenarnya belum, tetapi ada kegiatan yang dikhususkan untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti satu hari sebelum Ramadan kemarin, Rohis, Tahfiz, dan Mat An-Najah itu menyambut bulan Ramadan dengan mengikuti pawai yang diadakan oleh suatu organisasi yang dimulai dari Masjid As-Salam, kemudian kembali lagi ke Masjid As-Salam. Setelah itu untuk sekarang, yang dari Rohis sendiri itu ada Odoh dan ada Al-Jidia Quiz. Wah, menarik banget nih ya kedengarannya. Boleh nggak di-spill apa sih itu yang kakak sebutin tadi? Jadi Odo itu adalah singkatan dari One Day One Hadis. Insya Allah selama Ramadan ini Odo tersebut akan berjalan, dan insya Allah juga setelah Ramadan akan tetap dijalankan. Kemudian untuk Al-Jidia Quiz sudah jadi. Al-Jidia Quiz merupakan kuis yang diadakan oleh Rohis, yaitu satu minggu 2 kali, Senin pagi dan Jumat pagi. Kuisnya itu berisi seperti seputar Ramadan lah, seperti dalil mengenai turunnya Al-Quran, Asmaul Husna, dan lain sebagainya gitu. Masya Allah, keren banget ya Kak ya. Oke, tentunya Kakak ini kan di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, pastinya punya kegiatan yang ditunggu-tunggu nih Kak. Boleh nggak tuh apa? Mengenai kegiatan yang kakak tunggu sendiri itu ke Ramadan itu sendiri, karena sudah kita menunggu berbulan-bulan hingga sampai di bulan Ramadan, dan seluruh kegiatan yang ada di bulan Ramadan itu kakak tungguin, seperti mulai dari yang paling dasar yang ikonik tarawih, terus sahur bersama keluarga, berburu takjil, berburu promo Ramadan,
Terus malam nuzul Quran, 10 malam terakhir Ramadan yaitu mengejar malam Lailatul Qadar, dan terakhir itu takbiran sih. Oke, ngomong-ngomong tentang berburu takjil, gimana sih tanggapan kakak mengenai yang lagi rame-rame di TikTok? Itu kan banyak banget tuh dari non-muslim yang war takjil, sehingga para muslim yang berpuasa itu kehabisan takjil. Baik, menurut kakak sendiri itu merupakan hal yang positif. Jika kita tarik benang merahnya, kan orang non-Islam tersebut juga membantu orang muslim yang sedang berjualan. Jika mereka berburu takjil dan menghabiskannya, itu hal yang bagus dong, karena pedagang tersebut bisa pulang ke rumah dan berbuka bareng keluarganya lebih cepat gitu. Berarti itu agak positif ya kak ya. Ada positif dan negatifnya juga dari kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya boleh nggak nih kasih tips and trick ke Sobat Masa TV di rumah untuk produktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam bulan suci Ramadan? Dari kakak sendiri itu kita sebelumnya harus membuat jadwal ya untuk Ramadan. Trik dan tips atau amalan pokok dalam bulan Ramadan itu ada 3. Yang pertama yaitu memperbanyak sholat di luar fardu, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah malam, terus diakhiri dengan sholat sunnah witir. Dari sholat sunnah rawatib sendiri itu ada 12 bagian, seperti 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Untuk duha sendiri itu terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama itu di awal pagi disebut dengan syurok, antara pukul 6 dan pukul 7. Kemudian di tengah antara pukul 8, 9, dan 10, dan di akhir waktu itu antara pukul 10 dan pukul 11 gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang duha, itu katanya tadi kan banyak banget tuh manfaat dari sholat duha yang kita lakukan, apalagi kita melakukannya di bulan Ramadan, pastinya tentunya berlipat ganda ya kak ya amalnya. Boleh tuh di spill manfaatnya. Manfaat sholat duha itu sendiri, yang pertama itu kita dibangunkan istana di dalam surga. Kemudian itu merupakan bentuk taubat kita kepada Allah. Kemudian manfaat lainnya juga membuat tubuh kita sehat gitu. Terus merupakan suatu sholat untuk memperwujudkan hajat kita. Dan sholat duha juga merupakan waktu yang tepat untuk berdoa. Oh, kita ngomong-ngomong tentang puasa, pastinya banyak banget nih anak-anak zaman sekarang kayak kita yang puasa tapi nggak sholat. Gimana sih kak tanggapan kakak? Puasa tapi nggak sholat, sudah jelas puasanya nggak sah dong, karena kan kita sholat dulu baru berpuasa, gitu. Jadi sia-sia dong kak ya, benar, udah lapar ya kan, nggak dapat manfaat. Wah, oke, jadi kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dan juga tadi jangan lupa tips and trick dari Kak Abdan tadi jangan lupa diterapin ya Sobat Masa TV. Oke, jadi pastinya di bulan Ramadan ini kita merasa sangat lelah, letih, dan lesu ya Kak ya katanya ya. Gimana sih Kak cara mengatasi kemageran kita selama bulan puasa ini? Itu kurang lebih hampir sama mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kita membuat jadwal, kemudian di luar dari yang memperbanyak sholat itu kita bisa membuat jadwal kartu hafalan. Jadi kita itu sebulan memiliki kartu hafalan, misalnya satu Al-Quran itu kan ada 30 juz. Satu juz kan ada 20 halaman. Kita dibagi 5 waktu, berarti satu hari itu ada 4 halaman satu sholat. Jadi 2 halaman sebelum sholat dan 2 halaman sudah sholat. Insya Allah itu 1 bulan kita bisa khatam. Terus kita bisa juga memanfaatkan waktu yang luang dengan berinfak. Berinfak juga tidak harus membesarkan anggaran, misalnya 20.000 dari sisa uang kita jajan 5.000, 4 hari sudah 20.000. Dan infak juga bisa berbentuk makanan, tidak harus uang. Jadi Allah itu menghargai 1 butir kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka itu. Masya Allah. Jadi Sobat Masa TV didengerin ya yang kata Kak Abdan tadi, dan jangan lupa juga diterapin. Oke, jadi selanjutnya pertanyaannya, perilaku apa sih yang kakak nggak suka dari perilaku anak-anak zaman sekarang kayak kita nih? Jujur dari kakak sendiri itu yang pertama jelas banyak orang yang menganggap remeh zina. Padahal kita kan sedang bulan puasa. Tapi banyak yang masih
barengan dengan pacarnya. Malahan mereka menganggap bahwa hal tersebut seperti hal yang lumrah. Padahal kan sudah diberitahu dalam Al-Quran jika zina itu merupakan hal yang keji gitu. Terus selain itu, dari zina itu banyak yang teman kakak itu melakukan mokel. Wah, mokel itu biasanya kalau zaman sekarang tuh dibilang mokel kayak berbuka sebelum waktunya ya kak ya? Berbuka sebelum waktunya. Padahal kan sudah jelas. Mereka tuh sebenarnya berbuka atau membatalkan puasa sebelum waktunya itu bukan karena haus ataupun tidak tahan, tapi karena ingin mereka terlihat keren dengan teman-temannya. Dari kata mokel sendiri bukan merupakan kata yang gaul gitu. Jadi misalnya ada si A dan si B. Si B kan emang nggak puasa tuh. Terus dia ngajakin temannya si A untuk membatalkan puasanya. Si A itu kan masih bisa mempertahankan puasanya, tetapi karena ingin terlihat keren, dia sengaja membatalkan puasanya. Seperti lebih ke pengaruh dari teman ya, dari circle ya kak ya. Jadi kita sekarang harus memilih circle-circle yang positif vibes banget ya. Oke. Jadi selanjutnya untuk itu mungkin gimana sih cara menghindari dari perilaku buruk tadi? Jadi itu berhubungan yang sudah dikatakan oleh Sisil tadi mengenai circle. Nah, tapi sebelum persirkelan itu ada namanya niat. Jadi kita itu memperkuat niat kita untuk beribadah karena ibadah kita itu benar-benar ikhlas untuk Allah. Kemudian nomor 2 itu ada circle. Jadi kita itu harus berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang positive vibes. Jadi otomatis kita mengikuti mereka. Misalnya mereka menghafal 3 juz. Terus sedangkan kita baru 1 juz. Jadi kita kayak ada semangatnya ya kak ya. Semangat mengejarnya. Terus jika dia sholat sunnah, kita tidak, kita sholat sunnah juga gitu. Jadi nggak mau kalah gitu ya. Jadi kayak berbuat baik. Dan selanjutnya itu nafsu. Kita juga harus bisa menahan nafsu kita. Mengendalikan nafsu ya kak nafsu. Dan yang terakhir palingan kita kembali ke personal masing-masing. Bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana kita kehidupan sehari-hari, dan juga pengaruh oleh orang tua. Oke, tadi ketinggalan satu lagi nih kak. Perilaku yang biasa dilakukan oleh anak zaman sekarang kayak kita itu biasanya di sekolah Sisil sering lihat teman-teman Sisil tuh kayak gibah gitu kak. Dalam bulan Gimana puasa? Tuh? Iya di bulan puasa. Jadi puasa itu kan misalnya kita buat 100% pahalanya. Nah, sehari itu siangnya kita bergibah, maka berkurang 50% pahala dari itu. Tidak hanya gibah, seperti kita bermaksiat, maka berkurang lagi 50%. Terus pahalanya 0 kan tuh. Terus kita sorenya bergibah lagi, otomatis min lagi ya. Sia-sia dong ya puasanya berarti ya kak. Betul. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih kak, apa sih kegiatan yang dianjurkan maupun tidak dianjurkan untuk Sobat Masa TV di rumah? Dimulai dari kegiatan yang tidak dianjurkan. Yang pertama yaitu kalau misalnya di bulan lain itu kan tidur merupakan hal yang biasa, nggak ada manfaatnya. Untuk agama tapi kan. Nah, terus di bulan puasa itu kita jika tidur ada yang bilang itu berupa ibadah. Tapi banyak yang salah mengartikan. Jadi sudah pulang sekolah mereka tidur hingga menjelang waktu buka. Itu kan merupakan hal yang salah, nggak baik. Dan dia melewatkan sholat zuhur, asar. Banyak hal yang disia-siakan gitu. Iya. Jadi itu tidak dianjurkan ya kak ya. Kalau untuk yang dianjurkan? Untuk yang dianjurkan itu banyak. Yang pertama itu kita bisa memperbanyak berdoa, terus mengakhirkan makan sahur, berinfak, terus bersih-bersih, terus memperbanyak doa, memperbanyak sholat, terus menjauhi hal yang berpotensi untuk merusak puasa kita gitu. Oke, nah nggak kerasa banget nih ya, kita udah ada di penghujung acara. Nah sebelum aku tutup, boleh nggak sih kak kasih kata-kata untuk Sobat Mansa TV di rumah? Oke, kata-kata untuk Sobat Mansa TV di rumah, takdir itu milik Allah Ta'ala, tapi usaha dan doa itu milik kita. Teruslah berusaha dan berdoa, sehingga bismillahmu menjadi alhamdulillah.
Masya Allah. Oke, nah Sobat Nusa TV, kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing mengenai bulan suci Ramadan bersama Kak Abdan ini. Terima kasih untuk Kak Abdan sudah meluangkan waktunya dan juga sharing-sharing bersama kami, dan juga terima kasih untuk kalian Sobat Nusa TV di rumah yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir. Nah, dan jangan lupa pantengin terus channel YouTube kami karena masih banyak lagi kegiatan di Iman Satu Mada Lubuk Linggau yang gak kalah asik dan tentunya gak kalah seru. Oke, jadi baik, saya Sisilia Nabila Bariza dan Saya Khairul Adeniza. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.